ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغني عنا بها باب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الجر المحجلين وعلى آله أكبر الكافرين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fi adabi al-istiqadi minan naumi faidas taiqata minan naumi fajtahid antas taiqido qabla tulu'il fajri wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala wa qul inda dzalika alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin kaum muslimin sekalian, alhamdulillah kita bersama kembali. Kita akan membahas tentang adab-adaban dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab itu adalah kesopanan. Man la adabalahu la aqlalahu. Orang yang tidak ada adab itu tidak ada akal. Jadi kadang-kadang adab itu di atas syariat. Adab itu tidak ada dalam tuntunannya. Al-adab muhkamah. Karena adab kadang-kadang adab itu menjadi hukum setempat. Ya, adab itu. Kalau kita biasa, kalau ketemu teman lewat pasti permisi, punten cek bahasa Sunda. Kalau nggak permisi bagaimana? Kita akan suka disebut hewan lewat. Tidak sopan. Karena kebiasaan di Indonesia seperti itu. Kalau lewat harus permisi. Tapi di orang lain kadang-kadang tidak ada seperti itu. Ada yang membedakan. Jadi dijadikan hukum patokan kalau kita lewat harus apa? Harus permisi. Dan kalau tidak permisi dihukumi oleh masyarakat itu tidak sopan. Kita kalau marah di Arab kalau marah
tampak janggot, dipegang jenggotnya itu diam. Karena dipegang jenggot itu apa? Menghormat. Pernah itu dulu saya dibicarakan sama guru saya seperti itu. Pernah saya pengalaman supir waktu umroh orang Cianjur nyelip mobil orang lain, bis lain gitu. Orang lain langsung turun, orang Mesir, ya, tinggi besar. Lalu orang Cianjur kecil, dia langsung turun kayak orang berani itu, langsung disamperin orang Mesir itu, dipegang jenggotnya, damai. Kebiasaan orang Arab seperti itu. Coba kamu diurang di Indonesia, terambok cambak jenggotnya, damai buang. Wah, keren itu. Jadi ada. Begitu damai, damai gitu. Itu ada kebiasaan yang membedakan antara kita dan negara yang ini ada secara umum. Bi ada bil istiqati minan naum, dalam rangka adab-adab bangun tidur. Orang yang tidak beradab, orang yang tidak punya akal. Man la adab tidak punya akal. Man la adab lahu la akal lahu. Orang yang tidak beradab, orang yang tidak punya akal. Seperti apa? Seperti hewan. Hewan tidak punya akal. Berarti kalau kita tidak beradab, berarti sama dengan hewan. Bagaimana beradab dengan orang tua, bagaimana beradab dengan sesama, beradab dengan anak kecil, itulah maksudnya ada. Pada zafaita minan naum fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajri. Apabila Anda bangun tidur, maka persiapkanlah untuk bisa tidur sebelum fajar. Kalau bisa tidur bangunnya sebelum fajar, jam 4, jam 3, jam 2 gitu. Tapi dah saya mah bagaimana susah. Itu harus diusahakan. Itu kan adabnya. Harus bisa kita bangun tidur itu qabla tulu'il fajri, sebelum fajar. Tapi dah susah. Harus kita usahakan. Ada orang yang kerjanya enteng, ada orang yang kerjanya berat. Tapi kalau dipikir-pikir, adanya kemauan itu akan merubah kebiasaan. Contoh, subuh-subuh ibu-ibu suka ke sawah ngaramel. Itu pasti jam 2 sudah ngaramel. Padahal dia tidur dulu, tapi bangun jam 2. Bapak-bapak jam 2 ke pasar. Itu tidur dulu tapi suka bangun jam 2. Kenapa? Ada kemauan. Jadi timbul dari kemauan akan datang seperti itu. Kita ada kemauan tidak bangun jam 3 atau jam 2. Kalau ada kemauan kita minta langsung kepada Allah, akan dibangunkan. Gitu. Kalau tidak ada kemauan, ya assalamualaikum, tidak ada dibangunkan. Jadi diawali dengan kesadaran bahwa kita pengen dibangun jam 2 qabla tulu'il fajri. Maka kalau pengen bangunnya sebelum fajar, dalam tidurnya juga harus diatur. Jangan tidur terlalu malam. Kan kalau orang-orang yang tidurnya kerjanya tidak berat, lebih baik siangnya Qailulah tidur siang. Sunnah itu Pak. Tidur siang, stres dulu. Tidur. Itu sunnah. Dapat pahala kan? Dapat. Sesuatu yang dianjurkan oleh agama, qailulah sunnah berarti dapat pahala. Ke rumah murah, tidur enak, tidur dapat pahala lagi. Supaya nanti malam bisa bangun malam. Qailulah itu disunahkan. Ya. Mau tidur nanti malam, baca doa dulu baru baca. Kalau kata Nabi Siti Aisyah itu kalau tidur suka hatam Quran.
suka minta maaf kepada semua muslimin, suka haji dan umroh, suka membaca salawat kepada semua para nabi. Kata Nabi, para sahabat merasa heran, kok bisa iraha tidurnya? Kapan tidurnya Siti Aisyah? Harus khatam Al-Quran. Nah, ya Rasulullah, terlalu berat kalau saya mengikuti Siti Aisyah. Bagaimana kata Rasul? Enggak berat. Kata Rasul, Siti Aisyah itu sebelum tidur suka khatam Quran. Bagaimana khatam Quran? Baca kulhu 3 kali khatam Quran. Padilahnya kulhu, bukan kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pahalanya 3 kali sama dengan khatam Quran. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu sama dengan pahalanya haji dan umroh. Gitu. Baca istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha, astagfirullahaladzim li wa li walil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat, itu sama dengan meminta ampun kepada semua muslimin wal muslimat. Gitu kata Rasul. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi dan sahabat sama dengan membaca sholawat para Nabi semuanya. Jadi itu yang diamalkan. Ada lagi amalan dari Nabi, membaca Bismillah 21 kali. Jadi selain itu ada amalan sebelum tidur membaca Bismillah 21 kali. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, dia akan diamankan dari kecurian. Dia diamankan dari kebakaran. Jadi surat musibah, kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, kata Nabi, akan diamankan dari musibah. Jadi sebelum tidurnya dulu dilihatnya, baru masuk tidur dalam keadaan berwudu. Jadi sholat witir bagusnya diakhirkan. Jadi kalau misalnya sholat isya, sudah sholat isya, resep kene pengen main dulu, pengen ngobrol dulu, gitu ya. Jangan dulu sholat witir, gitu. Bisa aja, udah siap beres ngobrol, kita wudu, sholat witir, langsung tidur. Bagusnya seperti itu. Karena tidur itu kan kita mau mati, membiasakan mati dalam keadaan wudu. So, kalau tidak bangun lagi bagaimana? Yo. Karena kita punya wudu, kita meninggal dalam keadaan wudu, husnul khotimah. Jadi dibiasakan kalau mau tidur itu dalam keadaan suci. Kalau nanti mimpinya mimpi yang baik bagaimana? Itu bisa ditakwil. Saya teh mimpi ngapung ya. Itu bisa ditakwil. Kalau mimpinya dalam keadaan wudu, oh berarti pernah bisa ditakwil. Kalau tidak punya wudu, itu mah bunga-bunga mimpi saja, seperti itu. Lalu kadang-kadang kata Nabi, orang yang meninggal itu, yang meninggalnya baik itu diibaratkan tidurnya orang yang pengantenan, yang mimpi pengantenan, tidak terasa. Pengantin baru kan? Pengantin baru tidur, tidak tidur semalam jemput tidak terasa. Apalagi kita mimpi pengantenan tidak terasa. Tapi lamun mimpi di udag-udag juri, udah, aduh, asal enggak jam 10 kene tidur lagi, mimpi di udag juri, bangun jam 11 asal lama. Di alam kubur, kalau mimpi, kalau di alam kubur disiksa lama. Kalau di alam kubur kita naumatan arus sebentar, walaupun kalau tidak di dunia lebih ribuan tahun. Seperti itu. Jadi membiasakan tidur dalam keadaan qabla tulu'il fajr. Lalu kita minta kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya dalam
pada waktu jam 2 langsung minta jam 2 atau jam 1 dalam keadaan kuat, sehat. Pernah saya juga minta, ya Allah bangunkan jam 2, sama Allah dibangunkan. Pas bangun, ya bangun dia, tapi tidak sehat. Udah bangun tidur lagi gitu. Jadi minta Allah komplit, ya Allah bangunkan saya dalam keadaan sehat dan mau melaksanakan ibadah. Jadi minta kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika. Kita langsung kepada Allah. Allah akan mengutus malaikat, akan membangunkan kita. Wa yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Awal yang keluar ketika kita bangun tidur yaitu zikir kepada Allah. Itu paling susah, Pak. Karena ucapan zikir, kebiasaan zikir kita itu dengan ucapan yang bangun tidur itu dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu paling susah, Pak. Kalau mau tidur bismika Allahumma wa ahyana wa amut. Itu kadang kita semua kalau mau tidur suka baca. Tapi kalau bangun tidur jarang. Kalau tidak pengumuman mah. Saya juga kalau bangun tidur mengumumin ke jamaah di speaker, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tadi dapat yang di sini yang bangun tidur tidak baca alhamdulillah karena lupa. Itu kebiasaan kita. Kenapa? Itu nikmat dari Allah, Pak. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Maka pantas kata Allah, firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang syukur. Maka ketika tidur saja kita jarang mendengar ucapan alhamdulillah. Makan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Beres nama hari tenteram maka alhamdulillah tadi. Terap, alhamdulillah. Pak itu, kalau tidak sendawa tidak mau. Tidak pernah baca alhamdulillahirabbil alamin. Maka mudah-mudahan sih banyak terapnya. Karena banyak alhamdulillah. Seperti itu. Jadi wa qalilun min ibadiyas syakur. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang diberi Allah akan tambah. Jangan lihat nikmatnya, tapi lihat siapa yang memberinya. Ulang lagi. Jangan melihat nikmatnya, tapi lihat siapa yang memberinya. Dulu saya waktu tahun 2020 itu dapat jatah haji TPHD. Itu usia waktu itu 30 tahun. Paman saya ya itu masih muda. Orang lain pindah haji udah pada tua. Ya masih muda. Kata paman saya, nih pakai tabarukan, pakai sorban. Dipakai sorban nanti lewat. Tapi ketika saya dikasih pinjam sama teman saya, itu paman saya bilang begini, ada eta sorban mihkeun deui. Sorban itu kembalikan lagi. Kata saya, "Mah, buat apa? Sorban butut perlu dibalikin deui. Sorban yang jelek harus dikembalikan lagi." Kata paman saya, itu sorban warisan dari Kiai Haji Irja Surya. Jadi paman saya itu, padahal saya mampu beli sorban itu, murah, paling waktu itu 10.000 sorbannya, butut sorban. Tapi kenapa kekeh itu paman saya mempertahankan sorban? Karena sorban itu pemberian dari Kiai Haji Irja Surya. Tidak dilihat sorbannya, Pak. Dilihat siapanya, yang memberinya kiai besar. Begitulah kita mendapat nikmat dari Allah. Jangan dilihat nikmat kecilnya, tapi siapa yang memberinya. Kalau kita jalannya jalan haram, berarti dari Allah nikmati. Kalau jalan yang haram, itu bukan dari Allah, setan. Nikmati. Kalau saya analogikan seperti tukang servis jam tangan.
Nah, tahu tukang servis jam tangan. Servis jam tangan, nanti servis jam tangan, kaca pembesarnya tidak dibuka. Lewat tukang sayur. Kata tukang servis jam tangan, sabaraha eta jeruk. Kata tukang servis, sama tidak dagang jeruk. Ada tongkol sabaraha. Saya mah tidak dagang tongkol. Pas dibuka, oh kering. Pas dibuka ring, lucak. Kenapa? Teri jadi tongkol, lucak jadi jeruk karena kaca pembesarnya tidak dibuka. Nikmatnya kecil nikmatnya, tapi pakai kaca pembesar. Apa pembesarnya? Alhamdulillah. Itu alhamdulillah akan menjadi besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah itu. Segala nikmat pemberian dari Allah bagi kita itulah yang paling baik bagi kita. Jadi sangat susah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Cuma syukur itu Pak bukan saja di ucapan saja. Kalau di ucapan saja cuma bukan syukur namanya, sangat bukan syukur. Kan kalau syukur gini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa artinya? Apabila engkau bersyukur atau nampak nikmat, apabila kamu kufur akan dicabut. Inna adzabi lasyadid. Siksaku pasti pedih. Maksudnya kita bersyukur kepada Allah itu harus ada tambahan nikmat dari Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama ada tata caranya. Moko baltun nikmah di sana. Yang kedua al-irfan. Yang ketiga ibaratun antasul makhlukoli ajlihi. Secara diartikan seperti ini. Kalau kita mau ditambah nikmat dari Allah harus seperti ini. Yang pertama mukobal nikmat bisa umpamanya. Kata Pak Yazid seperti ini. Pak Ustaz, kata Pak Yazid ya. Kopiah nomor berapa? Kenapa Pak Yazid? Iya, kopiah nomor berapa dulu? Katanya nomor 10 Pak Yazid. Tingginya 10. Saya gede dulu katanya. Jadi kopenya 10 nomor 10 tinggi 10 ya. Lama kemudian 2 hari kemudian Pak Haji beli kopiah. Ini Pak Ustaz, ini kopiah dari saya. Saya diberi sama Pak Haji, itu nikmat dari Allah. Bagaimana saya cara mensyukuri kopiah yang diberi oleh Pak Haji? Yang pertama mukobal nikmat di sana. Yang pertama harus menerima nikmat dengan pujian. Kalau bahasa ke Allah alhamdulillah. Tapi ada manusia kepayaannya bagaimana? Hatur nuhun. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Haji. Itu saja tidak cukup Pak. Untuk ada tambahan dari Allah nikmat yang selanjutnya tidak cukup mukobal sana saja. Harus ada yang kedua. Apa? Irfan. Wal irfan. Tahu fungsi kopiah? Kopiah kajen teuing murah, walaupun murah harus disimpan di kepala. Sepatu walaupun mahal disimpan tetap di kaki. Kopiah murah ieu na suku we. Sopan tok. Ieu mah sepatu mahal disimpan di masakan. Sopan. Harus apa tempatnya? Jadi kopiah disimpan di kepala. Cukup tes gitu? Belum. Yang ketiga, tujuannya apa yang diberi itu kopiah? Tujuannya supaya kopiah itu dipakai sholat, dipakai ceramah. Sama saya dipakai ngaluhaya. Sabun. Dianggo gaple. Itu cocok dengan kemauan Pak Yaji tidak? ya. Tuh,
Pak Yai pengennya, Pak Ustaz, ini kok ya pakai sholat, pakai ceramah. Saya lagi ceramah, lihat Pak Yai sama Pak Yai, oh pakai Pak kopiah sama punya saya. Pak Yai semanggil lagi, Pak Ustaz, kalau sorbannya yang merah, yang biru, yang hijau, loh, mulai lagi Pak Yai, terima kasih. Itu kan karena kopiah yang dulu itu dipakai. Kata saya kalau ada pemberian dari orang lain yang bernasi sapi, nasi kopiah, itu tidak langsung dikasihkan sama orang lain, sebab orang lain pasti lihat dipakai itu. Pakai dulu setahun 2 tahun mah, udah 2 tahun kasih orang lain. Kenapa? Suka dilihat, kalau dilihat nggak dipakai, nggak dikasih lagi. Gitu. Seperti itu Pak. Allah itu seperti itu. Manusia berterima kasih kepada Allah seperti itu. Nomor berapa? Caranya supaya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Ini sangat untuk bersyukur. Dalam tiru saja alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu susah sekali. Selanjutnya fa'ida labisat siyabaka fanwi bihi misalah awamirillahi ta'ala bisitri awratika wahdan ayyakuna qasduka min libasil mura'atal khalqi fatakhsuru. Apabila setelah tidur kamu memakai baju bagaimana? Niat memakai baju supaya jadi ibadah, niatnya melaksanakan perintah Allah dan menutup aurat. Bajunya mau bagaimana silakan. Mau pakai jubah silakan. Mau pakai gamis silakan. Mau kaos silakan. Sok aja. Oh, ini mah yang juga orang Arab silakan. Cuma bukan artinya orang Arab itu Islami, belum tentu. Karena di Arab juga yang pakai supir juga ada yang pakai gamis. Banyak. Jadi jangan terlalu ini Islam harus begitu, tidak. Yang untuk orang mau pakai kayak orang Arab pakai gamis silakan, pakai samping silakan. Jadi cara pemikirannya Rasulullah itu sangat mencintai budaya Arab. Cirinya Rasulullah pakai pakaian Arab, gitu. Ya. Kita pengen seperti Rasulullah, silakan pemahamannya seperti itu. Ya, Rasulullah cinta budaya Arab, maka kita pakai cara Rasulullah. Tapi ada pemahaman juga dari ulama. Rasulullah cinta budaya Arab itu menyuruh kepada kita supaya cinta budaya kita. Karena Rasulullah orang Arab, kita orang Sunda, kita orang Indonesia. Berarti kita harus cinta budaya Indonesia. Berarti orang-orang yang pakai baju meja, baju gamis, kaos itu juga sunnah karena mencintai budaya pribadi. Jadi dua pemahaman. Kayaknya mau ambil yang mana? Silahkan ambil dua-duanya. Yang pakai gamis jangan menjelekan orang yang tidak pakai gamis, orang yang tidak pakai gamis jangan menjelekan orang yang sudah pakai gamis. Sama-sama saja. Itu ada pemahaman seperti itu. Yang jelas kita memakai bajunya jangan harus dengan niat pakainya untuk melaksanakan perintah Allah dan menutup aurat. Ya harus tertutup aurat. Wadar ayyakuna qasduka min libasika maratil khalqi. Hati-hati dalam memakai baju itu, kita pengen dipandang, ditakuti atau yang punya muruah itu dibawa dari makhluk, dilihat hebat sama orang lain, itu jangan. Gitu. Wah, dan pada maka engkau akan rugi. Akhirnya timbul apa? Timbul aku, timbul ria. Akhirnya amal kita tidak punya. Kalau ada ayam 10, ada caring 1. Ayam 10 tambah caring 1 jadi berapa? 13. Tinggal caring 1. Jadi gitu. Jadi tinggal caring 1 sama ayamnya dimakan caring. Maksudnya apa? Amal soleh kita tahajud, puasa Senin Kemis, terus baca Quran,
semuanya amal soleh kita banyak, tapi ada carinya apa? Ujub, takabur, iri, dengki, habis amal kita. Habis. Kita hati-hati, patah surut akan rugi. Jadi cara berpakaian juga harus dalam keadaan menutup aurat. Saya mau pakai lapis, silakan. Ari Pak Ustad sok ngangge lapis tara. Abdi mah. Nah, jeung tara makan lapis lah ulah ku agama henteu. Nah, abdi tara ngangge lapis, sabab santri. Santri mah make sarung itu kan buruk ya pakai sarung teh. Ciri santri teh. Jadi ciri kasantrian bisa sarung gitu ya. Ketika puntur ciri santri mah sarung kamana bisa sakit santri mah. Jadi ciri santri. Jadi tidak apa-apa pakai lepis, tidak apa-apa. Mengapa saya tidak pakai lepis? Karena saya terbiasa pakai sarung. Tidak menyalahkan orang yang pakai lepis, lakukan aja untuk orang juga itu juga. Itu memperlihatkan bahwa saya itu santri. Sama orang itu akan terlihat wibawanya, akan terlihat apa? Ciri khasnya karena akan terlihat harganya karena ciri Pak. Benernya? Orang itu akan terlihat harganya karena ciri. Gula dihargaan karena amis, uyah dihargaan karena asin, tarasi dihargaan karena bau. Aya cirian bau. Tah merek tarasi, cirian. Aya hargaan teu? Moal hargaan. Laki-laki dihargaan karena aya sifat laki, gagah. Lupangnya dia laki, berbicara kayak laki-laki. Perempuan dihargaan karena ada sifat perempuan, bicaranya karena perempuan, berbicara karena perempuan. Coba kalau ada orang lain laki, sifat laki, sifat awewe, bingung. Nah nggak tuh, bencong itu nama dihargaan mah. Laki mau ngapa tinggal hargaan, perempuan tidak pernah menghargai. Jadi harus ada ciri. Maka tidak apa-apa pakai lepis juga. Terus sebelum diterusin ada pertanyaan dulu. Tanya, yuk. Sok, kasih mic. Ayo, kasih mic. Biar jelas, ayo. Tanya. Nama dulu dong, nama dulu kasih tahu namanya siapa? Cicing. Oh, situ Pak. Apa diulang lagi? Kameramen. Oh, ya. Kameramen. Udah 18 tahun ke atas ya. 18 tahun ke atas. Ada Sok. kitab khusus Pak. Sebenarnya panjang untuk Pak Sutri itu ada kitab khusus namanya Qurratul Uyun. Bapak bisa beli kitab, ada terjemahnya namanya kitab Qurratul Uyun. Di sana dijelaskan tentang tata cara sholatnya, tata hubungannya, itu ada dua-duanya. Jadi intinya sebelum ada Pak Sutri itu ada sholat sunat zafaf. Sunat zafaf itu sebelum melaksanakan Pak Sutri itu ada sholatnya dulu. Jadi baca ayat, baca sholawat, baca dikir ayat, ada dikir tertentu. Jadi apanya? Faidahnya yakun. Faidahnya untuk kesolehan anak kita. Anak kita pengen soleh, tata caranya yang soleh. Jadi ada doa-doa tertentu yang diajarkan oleh ulama-ulama supaya anak kita itu menjadi benih-benih yang soleh. Sholat dulu, insya Allah anaknya akan disolehkan oleh Allah. Jadi itu kita ikhtiar kita dengan doa dan adab-adaban seperti itu. Tapi jangan ada ayat orang itu tapi budak soleh, ada juga. Cuma ikhtiar kita ini. Ada juga
orangnya bukan kiai, bukan ustaz, bahkan dia tidak mengerti agama gitu. Tapi anaknya soleh ada juga. Ini ada juga. Cuma itulah kita melaksanakan perintah Allah dengan sunnah Rasulullah, mencari itu Allah dan hikmahnya untuk kesolehan anak kita. Walaupun ada juga yang tidak melaksanakan seperti itu, anaknya pada soleh-soleh ada. Seperti dulu ada pernah di daerah, katanya teman saya di daerah Bekasi ada makom wali. Makom wali itu dulunya itu anak preman. Ya anak preman pesantren dititipkan sama Pak Kiai. Kata preman itu, Pak Kiai, saya itu tukang garong, tukang maling. Saya tidak mau anak saya jadi garong, tapi pengen itu anak saya nanti dikembalikan lagi, dititipin sama Kiai. Ketika usianya udah pesantren, usia 17 tahun, itu janji sama Pak preman itu sama Pak Kiai mau jemput anaknya. Akhirnya si Pak Kiai itu karena belum nggak dijemput-jemput, itu anaknya dikasih ongkos yang bapak hidup, anaknya bapak kamu alamatnya dianuin ongkosnya. Ternyata si bapak itu bukan tidak menjemput, belum punya uang menjemput anaknya. Yang agak rong beda preman. Ternyata pas mau berangkat dia cari uang dengan cara yang tidak halal, yang agak rong gitu. Akhirnya yang ketemunya sama anaknya. Akhirnya anaknya dan dibunuh. Gitu. Jadi sampai semeninggal anak itu, makom anak itu sampai sekarang asbabul wasilahnya diziarahi. Jadi waliullah. Padahal anak preman. Itu katanya itu saya dapat cerita dari teman dari Tangerang. Nggak tahu daerah mana kan. Ini dia asbab makom itu. Saya juga nggak tahu di mana makomnya, ceritanya seperti itu. Ada juga preman anaknya gitu. Ya kalau bahasa orang tua Sunda itu dapuran awi teu sakabehna lompeng aya mingkolna. Tapi yang mingkol dia aya lompengna. Ya seperti itu. Jadi itu mah cuma ikhtiar, insya Allah mewaris akan kesolehan anak. Dalam kitab-kitab hikmah itu sampai dengan waktunya Pak. Kalau dalam hikmah, jangan kalau mau jadi seorang anak soleh pas sutrinya malam Jumaah. Gitu. Kalau pengen jadi pejabat malam Selasa. Lamun enggak kowe. Kan kade cenah ulah malam Rebo. Itu kan itu artinya bukan mengharamkan. Jadi ada dalam kitabnya seperti itu pengalaman. Mau ikuti silakan, tidak apa-apa. Itu tidak ada dalam hadisnya, cuma pengalaman orang tua kita, orang-orang soleh kita yang suka melaksanakan seperti itu. Jadi itu mah pengalaman, mau diikuti silakan. Kalau dia tidak apa-apa itu. Kalau berbau bagaimana? Jangan cenah kalau pas suti bang di Sibodo sepudangna. Cobi ya, kok bapak pas berbau tuh sahabat bodoh itu. Di Sibodo budak gitu. Masih malam Rebo ieu tah. Benar. Jengkol malam Rebo tah. Kalau ini siang malam Pak. Siang malam Pak. Tidak apa-apa itu gitu. Bagus, nggak ada halangan, nggak ada pemangkuan. Enggak, ada 5 menit lagi. Ibadah Jadi kalau komplitnya nanti lebih detailnya Bapak bisa lihat kitab apa tadi? Qurratul Uyun. Ada terjemahnya, tinggal dibaca.
Mau diterusin waktunya sedikit, jadi dengan pertanyaan aja. Ada lagi Pak? Mengapa? Naik, pertanyaan. Assalamualaikum. Andai kala kita tidak menafkahi batin, gimana hukumnya kata Ustaz? Menafkahi batin seorang istri. Jadi kan ada dalam hubungan sigot taklek itu. Jadi kita sigot taklek ini dalam surat nikah. Ilmu pernikahan itu tidak mencampuri seperti itu. Jadi ya hukumnya bagi kita itu menyengsarakan istrinya menyengsarakan suami kalau tidak melaksanakan sigot taklek. Ya kalau misalnya itu sampai haram, bisa jadi sampai haram. Kalau misalnya tidak ada kemauan berarti hukumnya makruh. Gitu. Ya seperti itu. Namun ini rumah jauh ya nggak ada. Berapa orang pada kitanya, mati hukumnya ya tidak apa-apa bisa mubah. Hukum itu bisa apa? Bisa berubah dengan kondisi kita masing-masing. Gitu. Ya, terima kasih. Mohon cekap dengan sasaran doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa maulana kulli sahabati rasulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi'u wa yu'ti mazidana rabbana rabbuka bayan begini jadani wajikan karimah li azimi sultanik. Allahumma faqna futuhal arifin bidmatika wa sudada ya rahmataka wa takina minhum manasir ya dal jalali wal ikram. Allahumma nawwir bil kitabi basri wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi badani wa tikbi lisani wa qawmi bihi janani wa sadidi fahmi wa qawmi bi azmi bi halika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu